Terima kasih untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami. Jika sampai detik ini kami masih ada sebagaimana kami ada, itu sebab karena kebaikan Tuhan. Kematian-Mu memberikan kedamaian. Kematian-Mu membawa kemenangan. Kematian-Mu memberikan keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk dapat menyuarakan kebenaran dan sesungguhnya tidak mencuri akan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, jika pagi ini kita boleh kembali diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama merenungkan makna salib yang sesungguhnya. Kekristenan sekali lagi bukan sekedar agama. Kekristenan bukan sekedar agama, tetapi kekristenan harus mencerminkan karakter Kristus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kekristenan bukan sekedar agama. Yesus tidak perlu dibela. Allah tidak perlu dibela, karena Dia adalah Allah yang bisa melakukan apa yang Dia mau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini di Jumat Agung dengan tema kematiannya membawa kemenangan. Kematiannya membawa kemenangan. Kalau tadi kita sudah melihat cuplikan video terkait Taman Getsemani, disitulah awal permulaan pergumulan terkait penderitaan yang Yesus akan alami dan hadapi. Saya mengajak saudara untuk buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Satu ayat saja. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Jikalau kita melihat perikop ini berbicara tentang pelayanan untuk pendamaian. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Sekali lagi saudara, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, manakala kita berbicara tentang salib Kristus, seringkali mengacu kepada yang namanya balok-balok kayu tersebut, yang tentu saja balok tersebut digunakan sebagai instrumen akan kematian Yesus Kristus. Namun kalau kita menyelidiki Alkitab, apa yang Alkitab katakan, dan kita membaca seluruh tulisan-tulisan dari para bapak gereja, maka kita akan mulai memperoleh satu pandangan yang lebih luas, suatu perspektif
yang mencakup keseluruhan drama dari karya keselamatan itu. Karya keselamatan yang dilakukan di salib, satu bukti inkarnasi Yesus. Dia yang adalah Allah, dia juga menjadi sama seperti manusia. Dia merasakan penderitaan itu, agar saudara yang menderita ini tidak lagi mengalaminya. Dan tentu saja kita melihat satu inkarnasi Yesus ini, kita belajar satu komunikasi atau hubungan yang intim antara Bapa dan juga Anak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, intinya adalah salib merupakan karya terbesar, yaitu kasih yang begitu agung, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun, dan kasih yang memiliki kuasa tentu saja untuk mentransformasikan satu hidup untuk menjadi hidup yang lebih baik. Jikalau kita perhatikan saudara, Taman Getsemani, disitulah awal mula di mana Yesus bergumul dan akan mengarah kepada yang namanya kematian. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, tentu saja tidak ada seorang pun di tengah-tengah dunia ini yang tahu persis kapan hari kematiannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi kapan saudara dan saya akan mati. Kematian akan tiba secara mendadak. Artinya apa saudara? Bahwa kematian manusia dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun. Dan tentu saja kondisi tersebut Tuhan izinkan itu terjadi. Kematian adalah satu misteri bagi seluruh kehidupan manusia. Saya pernah menyampaikan, jika kelahiran orang bisa prediksi kapan dia bisa lahir, tetapi kematian tidak ada satu orang pun, tidak ada satu profesor pun, seorang doktor pun, tuan tanah ya, yang bisa tahu kapan waktu kematian itu. Saudaraku, tentu saja semua orang pasti akan mengalami yang namanya kematian. Semua orang pasti akan mengalami yang namanya mati. Kalau mati berarti berhenti, stop segalanya, tidak lagi ada aktivitas. Semua orang pasti akan mengalami hal tersebut, sekalipun matinya dengan cara yang tidak sama. Ada yang mati karena sakit, ada yang mati karena tua, ada yang mati karena terjun, entah terjun dari mana, ada yang mati karena bunuh diri. Tapi semua pasti akan mengalami yang namanya kematian. Yesus juga mengalami hal yang sama, yaitu kematian di kayu salib. Jika kita renungkan video klip tadi, hati ini hancur, air mata pasti tertumpah. Dia adalah Allah yang suci ini, saudara, yang tidak berdosa, turun ke dalam dunia ini, dijadikan orang menjadi pendosa dan menjadi tertuduh. Dia yang suci turun ke dalam dunia, dihancurkan, diremukkan, agar kita yang berdosa ini disucikannya. Sekali lagi, Yesus juga mengalami hal yang sama, yaitu kematian di kayu salib. Pergumulan
demi pergumulan yang ia alami sebelum ia memberikan nyawanya disalib. Ia harus menghadapi pergumulan yang begitu berat, yaitu di Taman Getsemani. Saudara bisa melihat di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Di situ kita bisa melihat bahwa Taman Getsemani ini, taman ini menjadi saksi tempat pergumulan berat Yesus Kristus. Untuk apa, saudara? Untuk ia mengemban misi yang begitu suci. Taman Getsemani ini, ia mengemban satu misi yang begitu sakral. Untuk apa? Untuk memulai satu karya penyelamatan yang agung. Ia merelakan hatinya, merelakan dirinya, merelakan hidupnya untuk kita manusia berdosa. Alkitab dengan jelas sekali mencatat bahwa Yesus bergumul di Taman Getsemani. Yesus bergumul atas cawan yang ditumpahkan karena dosa-dosa manusia. Yesus berdoa. Dia menggambarkan satu pergumulan yang begitu berat. Di dalam Matius pasal 26 ayat 39, di situ sangat jelas dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadamu. Natur manusianya berteriak, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadamu. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Getsemani merupakan salah satu saksi bisu, saksi akan ketaatan seorang anak Allah, seorang anak manusia terhadap kehendak Bapaknya. Ada rasa yang begitu berat berkecamuk dalam hatinya. Itu terpancar dari apa, saudara? Terpancar dari peluh yang menetes seperti titik-titik darah. Dia tahu arti ketaatan. Dia taat sampai mati. Dia taat. Dia tahu ketaatan yang akan mengambil nyawanya itu. Nyawa yang begitu berharga bagi nyawa umat manusia. Dia bisa saja tidak meminum cawan tersebut. Dia bisa saja menolak, tapi dia taat. Dia bisa saja menolak cawan yang Tuhan berikan, namun dia memilih untuk taat, mati di salib. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sesuai dengan tema kita pagi ini, kematiannya membawa kemenangan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kematiannya membawa kemenangan? Yang pertama, saudara, kematiannya disalib sebagai bukti kasih terbesar, kasih yang begitu mahal, kasih yang tidak ada taranya, kasih sepanjang sejarah. Kalau kita bicara tentang kasih manusia, entah itu kasih filia,
kasih eros, kasih store. Hanya kasih agape lah yang sanggup memberikan yang terbaik bagi manusia. Karena kasih agape, kasih yang tidak terbatas. Darahnya dicurahkan bukan untuk seorang atau sosok yang pantas menerimanya. Sebenarnya saudara dan saya nggak pantas menerima itu. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Sebenarnya saudara dan saya tidak pantas. Karena apa? Karena saudara dan saya adalah orang yang berdosa yang harusnya dihukum dalam kekekalan dan mati binasa dalam kekekalan. Tetapi saudara, kasih Kristus tidak bicara pantas atau tidak pantas. Kasih Kristus membuktikan bahwa orang yang tidak pantas, orang yang tidak berhak menerima keselamatan, dia menerima itu. Di seluruh dunia, bahkan Indonesia, pagi hari ini atau hari ini semua merayakan Jumat Agung. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah semua umat Tuhan mengerti makna salib? Apakah semua umat manusia, apakah orang Kristen mengerti makna atau karya salib? Ataukah Jumat Agung hanya sebatas seremonial belaka yang dilakukan di setiap gereja? Apakah Jumat Agung hanya dilakukan hanya sebatas ibadah biasa saja? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, celaka sekali jika kita hanya datang ke gereja hanya untuk merayakan dan tidak mengerti arti daripada salib. Dia telah mati bagi kita. Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Dia telah mati bagi kita. Ketika saudara dan saya, ketika kita masih hidup di dalam dosa, tidak peduli dengan dia, bahkan masih seteru melawan dan memberontak terhadapnya. Darah yang mahal, darah yang suci harus tertumpah di salib hanya untuk kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kematian Yesus, sekali lagi kematian Yesus harus merujuk pada satu penderitaan Mesaya atau Mesias yang sudah dicatat di dalam surat Yesaya pasal 53, yang sudah dicatat dalam kitab Yesaya ini, di mana Mesias menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10. Dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dia mengorbankan dirinya, saudara. Dia memberikan hidupnya. Dia menjadi penanggung dosa manusia. Kita juga bisa melihat bahwa kematiannya adalah kematian pengganti. Satu kematian yang menggantikan kematian banyak orang. Yesus tidak mati demi dosanya sendiri, tetapi dia mati demi menanggung dosa orang lain. Yesaya juga mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kejahatan mereka dia pikul.
Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 dan yang ke-11. Alkitab juga mencatat bagaimana Rasul Paulus juga berkata bahwa untuk seorang yang baik mungkin ada orang yang rela mati. Untuk orang yang benar ada saja orang-orang yang rela berkorban. Tetapi untuk orang yang jahat, untuk seorang pembunuh, untuk seorang pemerkosa, untuk seorang pemberontak, untuk seorang pembuat keonaran, adakah yang mau menderita dan rela memberikan hidupnya? Siapa yang rela mati? Oleh karena itu saudara, Yesus Kristus rela mati untuk saudara dan saya, bahkan menyalibkan, bahkan hidupnya disalibkan dan mati di tangan prajurit Roma. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jelas sekali dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kalau saudara dan saya sudah mengerti akan makna salib, saudara dan saya sudah menerima keselamatan itu, bahwa hidup saudara bukan lagi untuk hidupmu sendiri, tetapi tentu saja untuk orang lain. Ketika saudara dan saya mengerti arti salib itu, dan saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan itu saudara harus berikan kepada orang lain. Sampaikan kepada orang lain bahwa Yesus adalah Tuhan. Kristus telah mati untuk semua orang, berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi untuk semua orang. Namun pertanyaannya, siapakah yang akan mewartakan ini? Siapakah yang akan mengabarkan kabar ini? Siapakah yang akan menyampaikan kabar sukacita ini kepada banyak orang, agar mereka yang harusnya binasa, agar mereka yang harusnya mati dalam kekekalan itu, mereka terlepas dari belenggu itu dan mereka diselamatkan. Pengorbanan Yesus memisahkan kita sesungguhnya. Atau dosa yang memisahkan kita dengan Allah, pengorbanannya menghapuskan dosa tersebut, agar kita yang tadi terpisah dapat kembali disatukan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya merenungkan ayat ini, hal yang begitu menarik dalam Alkitab adalah kata yang berkaitan dengan kematiannya. Kematian Yesus Kristus bukan kematian yang biasa-biasa, tetapi kematian Yesus Kristus adalah kematian yang membawa kemenangan. Amin. Kematiannya membawa kemenangan. Sama-sama katakan, kematiannya membawa kemenangan. Kematiannya membawa kemenangan. Haleluya. Kematiannya adalah jaminan kehidupan yang kekal. Jadi bukan hanya ketika kita melihat the Passion of Christ dicambuk, dimaki, diludahi, tetapi ada makna yang begitu kekal, ada makna yang begitu dahsyat, yaitu karya keselamatan, Jumat Agung, membuktikan bahwa dia sudah mengalahkan maut, membuktikan bahwa dia sudah memberikan hidupnya, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau di Israel, saudara, Taman Getsemani sekarang sudah menjadi gereja. Ada satu gereja besar yang dibangun oleh beberapa negara, dan di sana disebutlah gereja atau Gesba, gereja segala bangsa. Ketika saya pergi dan masuk ke gereja tersebut
dan melihat ada begitu banyak pohon zaitun yang sudah cukup tua, umurnya hampir ribuan tahun. Dan saya melihat bahwa di depan daripada Taman Getsemani adalah kota Yerusalem tua. Taman ini menghadap kepada Golden Gate atau pintu gerbang emas. Saya mulai merenungkan, kenapa Yesus senang sekali dia pergi ke taman itu. Mungkin ada banyak orang yang berpikir sama dengan saya. Di sekitar taman tersebut atau di atas itu ada begitu banyak kuburan orang-orang Yahudi. Bahkan di depan Golden Gate pun, di kota Yerusalem tua, depan pintu gerbang gerbang emas ini ada begitu banyak makam. Mereka meyakini bahwa ketika pintu gerbang itu terbuka, orang-orang yang ditanam, yang dikubur di situ akan lebih dulu bangkit. Namun saya berpikir, saudara, Yesus kenapa dia senang ke taman itu? Bukan hanya satu pergumulan tentang kematian. Taman ini menjadi satu tempat favoritnya Yesus untuk berdoa. Walaupun kita membaca terakhir kali dia pergi ke taman itu sebelum ia menerima kematian. Yesus pergi ke taman, dia berdoa untuk Yerusalem. Dia berdoa untuk orang-orang Yahudi yang akan binasa. Dia berdoa untuk orang-orang yang belum percaya agar mereka tidak binasa. Jadi Taman Getsemani adalah tempat di mana Yesus memiliki pergumulan-pergumulan. Tempat favoritnya Yesus untuk dia berdoa. Saya tidak tahu saudara punya tempat favorit berdoa di mana. Apakah di rumah saudara ada satu ruangan sendiri yang saudara buat untuk saudara berdoa? Apakah saudara punya tempat favorit, mungkin saudara pergi ke taman apa itu yang di Lawang ke sana? Purwodadi. Apakah itu tempat saudara untuk saudara berdoa? Saudara bergumul, punya pergumulan berat, dan saudara pergi ke sana? Ataukah saudara berdoa, punya tempat favorit di Gunung Kawi? Itu bukan berdoa, namanya berdosa. Bukan lagi berdoa, tapi pesugihan gitu ya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, renungan pagi ini tidak begitu panjang. Namun yang paling panjang adalah kita merenungkan akan firman ini. Buat apa saya berbicara begitu panjang tapi kita tidak mengerti makna salib? Kematian Yesus sekali lagi adalah untuk keselamatan bagi umat berdosa, keselamatan bagi saudara dan saya, tentu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Just by faith. Betul ya Pak Tian? Hanya oleh iman. Hanya karena imanmu percaya, maka engkau diselamatkan. Percaya kepada Yesus, Dia yang sudah mati di salib, Dia yang sudah merelakan hidupnya dicambuk, dihina. Dan hari ini kita bersama-sama kembali merenungkan itu. Kita bersama-sama kembali merayakan itu. Bukan dengan pesta pora, tapi dengan perenungan secara khusus. Puncak tertinggi dari karya keselamatan adalah salib. Sekali lagi, puncak tertinggi dari karya keselamatan
adalah salib. Ketika dia berkata, tetelestai, selesai. Dia sudah melakukan karya itu. Dia sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Tugas yang paling mulia adalah mengambil saudara dari lumpur dosa, menyelamatkan saudara dari belenggu dosa ini, untuk saudara dan saya memiliki jaminan hidup yang kekal, untuk dapat menikmati kerajaan surga, untuk dapat menikmati surga yang kekal itu. Keselamatan harus ada pengorbanan. Kekristenan, sekali lagi saudara, tidak berangkat dari bawah naik ke atas, tetapi kekristenan itu dari atas dia turun ke bawah. Keselamatan bukan hasil usaha manusia. Alkitab katakan tidak ada satu orang pun yang bisa memegahkan dirinya. Ini membuktikan bahwa keselamatan itu mutlak dari surga turun ke dalam dunia ini. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa membanggakan, yang bisa membanggakan dirinya bahwa ia bisa selamat hanya karena ia berbuat baik. No. Keselamatan bukan karena engkau kasih perpuluhan maka engkau diselamatkan. Keselamatan bukan karena engkau kasih uang untuk pembangunan gereja maka engkau diselamatkan. Keselamatan bukan karena engkau memberi uang ke kotak misi maka engkau diselamatkan. Tidak. Keselamatan bukan karena engkau pergi kasih makan orang. Tidak. Tetapi keselamatan, Alkitab katakan, semua karena kasih karunia Tuhan, maka engkau diselamatkan. Karena kasih karunia Tuhan, maka engkau ditebus dari dosa. Bukankah ada satu lagu yang mengatakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Saudara dikasih Tuhan, kemurahan ini bukan berarti barang murahan. Bukan barang yang dibeli di pinggir jalan, yang bisa ditawar. No. Kata kemurahan-Mu lebih daripada hidup, dari hidup, berarti lebih dari hidup saudara dan saya. Kemurahan Tuhan adalah kemurahan yang begitu agung, bukan barang murahan. Amin. Jadi jika saudara mengatakan saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ingatlah akan perjanjian salib itu. Ingatlah karya penebusan itu. Semua orang Kristen harus paham akan hal ini. Bukan hanya pintar berteologi saja saudara, bukan hanya pintar berdebat saja, tetapi melakukan apa yang sudah Yesus lakukan di tengah-tengah dunia ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata demikian, barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi saudara, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara perhatikan 1 Yohanes pasal 2 ayat 4. Anda mengenal Dia tapi Anda tidak melakukan perintahnya. Alkitab katakan apa? Engkau sama seperti seorang pendusta dan di dalam tidak ada kebenaran. Tuhan gak cari orang yang hebat saudara. Saudara ketika Tuhan panggil gak ditanya Anda kuliah lulusan dari mana, S1 saudara di mana, S2 saudara di mana, S3 saudara di mana, S4 saudara di mana. Bahkan Pak Damas sekarang sudah kalah S2
kalah dengan Samsung dan iPhone. Samsung sudah keluar S berapa Pak Dam? Wah, Pak Dam update terus. Barang dunia diupdate, tapi barang kekal diupdate juga atau tidak? Saya tidak tahu. Saudara, sekali lagi, engkau yang hadir pagi hari ini, Tuhan begitu mencintai saudara. Dia begitu mengasihi saudara. Jika sampai detik ini kita masih ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan gak cari orang yang hebat, Tuhan gak cari orang yang memiliki ilmu yang begitu tinggi. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan cari orang yang mau, orang yang taat melakukan kehendak Bapa. Petrus tidak punya gelar sarjana perikanan, saudara. Betul? Dia seorang nelayan. Kalau dibilang dari kaum paling bawah, pertanyaannya kok Yesus mau pilih dia? Jadi sekali lagi, Petrus taat. Dia melakukan apa yang Yesus sampaikan. Dan pagi ini, sekali lagi, kembali diingatkan bahwa ketaatan yang Yesus lakukan adalah ketaatan yang begitu sempurna, di mana setiap orang Kristen di muka bumi wajib melakukan apa yang Yesus lakukan. Puji Tuhan saudara, biarlah Jumat Agung ini dan sebentar kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Perjamuan ini juga kembali mengingatkan kita sebelum detik-detik terakhir Ia memberikan nyawanya. Ia berkumpul dengan para murid. Ia duduk semeja dengan mereka. Untuk mereka juga mengetahui bahwa akan tiba waktunya Anak Manusia harus mati disalibkan. Kalau saya lihat di media sosial, banyak orang mengatakan begini: jangan lupa akan ciuman Yudas Iskariot. Sama-sama bilang, jangan lupa ciuman Yudas Iskariot. Itu bukan lagi ciuman kudus. Mengerti maksudnya? Jangan pernah lupakan itu. Ada yang memberi hidup mereka hanya sebatas harta dunia, tapi ada yang memberi hidup mereka sungguh-sungguh bagi Yesus. Yudas bukan hanya seorang pengkhianat. Yudas bukan hanya sekedar memberi Yesus, tetapi Yudas, dia menjual Yesus hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk harta dunia yang tidak kekal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan pernah jual Yesus hanya untuk kepentingan pribadi. Jangan pernah tukar imanmu hanya karena pasangan hidup. Jangan pernah jual Yesus hanya karena cinta. Cinta di dunia ini tidak kekal. Tetapi berilah hidupmu sungguh-sungguh lagi dan muliakan Tuhan, karena kita mengerti bahwa karya salib adalah keselamatan yang begitu agung. Kematiannya menyelamatkan hidup saudara dan saya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa.
Engkau yang sudah mati disalibkan, memberikan nyawamu menjadi tebusan bagi banyak orang, yang membuat kami semakin mengerti makna dari kekristenan kami, bahwa kekristenan ini bukan hanya sekedar agama saja, namun kekristenan ini harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih untuk karya Abu, karya salib. Hamba sudah berhenti berbicara, namun hamba percaya Engkau tidak akan pernah berhenti berbicara bagi kami melalui firman. Sebentar kami akan bersemeja dengan Tuhan. Kami akan kembali merenungkan kasih-Mu yang begitu besar, darah yang tercurah, tubuh yang tercabik-cabik, hanya untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.